Before I practice to English language teaching, and I want to explain the material is grammar of present continuous tense, and for the class 7 of junior high school. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm good. Oke. Siti Nuliani, gimana kabarnya? Loading. Okay. Before we start learning today, I want to check your present. And Anissa Salsabila Ermaya. Are you there? Present, Miss. Present. Nadia Cinta Khairunisa. Are you there, Nadia? Nadia. Okay. Siti Nuryani. Present, Miss. Okay. Present continuous tense. Please, next slide. Before I explain about present continuous, do you know present continuous? What's is present continuous? I don't know, Miss. Apa itu? Miss. Nah, present continuous ini termasuk tenses dari grammar. Nah, next slide, please. Nah, pengertiannya atau definition, the present continuous is made from the present tense of the verb be and the ing form of a verb. Jadi, present continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari present continuous tense sendiri. Nah, example, I am working. You are playing. He is talking. Nah, okay, next slide. The formula for present continuous, di sini ada 3 kalimat. Yang pertama itu untuk kalimat positif, yang kedua itu untuk kalimat negatif, dan yang terakhir untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya itu ada subject plus to be plus verb plus ing and plus object. Untuk negatif, subject plus to be plus verb plus not plus ing plus object. And untuk interrogatif atau kalimat tanya, itu rumusnya to be plus subject plus verb plus ing plus object. Nah, perlu kalian tahu untuk continuous ini, agar kalian dapat membedakan antara tenses yang satu dengan yang lainnya. Nah, continuous ini dari formulanya sendiri itu dia mempunyai ciri kata ing setelah kata kerja. Nah, misalnya, example, dari asal kata work jadi working. Dari kata play jadi playing. Karena ing ini menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Next slide. Nah, oke, kita coba latihan sedikit. Di sini ada exercise, example. Nah, untuk kalimat positifnya,
She is reading. Dia sedang membaca sebuah majalah. Nah, untuk yang negatifnya, she is now reading a magazine. Nah, di sini ditandai kalau untuk negatif itu ada kata not, berarti tidak ya. Dia sedang tidak membaca sebuah majalah. Nah, untuk interrogatifnya, is she reading a magazine? Apakah dia sedang membaca sebuah majalah? Nah, seperti itu. Oke, let's try to exercise. Nah, kita bisa lihat ya di share screen-nya itu ada juga di sampingnya ada contoh untuk kalimat positifnya, you are eating a meatball. Nah, coba anyone, siapa yang bisa membuat kalimat negatif dari you are eating a meatball? Me. Can I, Miss? Okay. Anissa? You are not eating a meatball. Oke, correct Anissa. Jadi untuk kalimat negatifnya itu berarti ditambah not setelah to be. Jadi you are not eating a meatball. Nah, yang terakhir untuk interrogatifnya. Ada yang bisa? Ini gampang banget loh. Kita bisa lihat dari yang pinggir. Oke, Siti Nuryani. Good. Gimana? Are you eating a meatball? Oke, Maybe. correct ya. Nah, jadi untuk kalimat interrogatifnya itu tinggal memindahkan to be-nya ke depan. Karena memang kalimat tanya, jadi apakah kamu sedang memakan sebuah bakso? Nah, kayak gitu. Oke, next slide. Adverb of time, jadi keterangan waktu dalam continuous tense ini ada dua. Yang pertama, at the time of speaking. Jadi di mana kejadiannya itu kita sedang berlangsung. Nah, di sini misalnya dari adverb-nya itu ada now, at the moment, and at present. Nah, untuk artinya itu sama saja ya sekarang. Misalnya, now we are playing a guitar. Nah, kayak gitu example-nya. Yang kedua, around the time of speaking. Jadi, untuk yang kedua ini menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi masih dalam lingkup pembicaraan tersebut. Misalnya nih, adverb-nya itu this week. Ada juga this year, ada juga this month. Yang menunjukkan minggu ini, tahun ini, atau bulan ini. Next slide. Nah, function. Nah, kegunaan dari present continuous tense ini kita perlu tahu ya. Jadi tidak sembarang tempat kita bisa menggunakan present continuous ini. Yang pertama itu things that are happening now. Menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, example-nya, they are not eating the cake. Mereka sedang tidak memakan kue. Nah, jadi di sini mereka benar-benar sedang tidak memakan kue itu. Jadi dilakukan pas waktu tersebut. Yang kedua, temporary event menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi, namun hanya dalam waktu sementara saja. Example-nya, kita lihat ya. He is studying a new language at the moment. Jadi dia sedang belajar bahasa baru sekarang. Jadi maksudnya gini, dia sedang belajar bahasa baru tetapi tidak selamanya. Dia belajar hanya beberapa waktu saja yang sudah ditentukan. Yang ketiga, talk the action around the time of speaking. Nah, untuk yang ketiga ini membicarakan kegiatan yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Example, Rara atau Nadia is talking
taking 3 classes this semester. Jadi Nadia mengambil 3 kelas dari semester ini. Nah, yang keempat, new pattern of or habit. Nah, di sini menyatakan kebiasaan baru. Contohnya, kita lihat. These days, people are writing emails a lot less than they used to a few years ago. Jadi hari ini orang-orang itu menulis email jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Jadi ada kebiasaan baru yang dimunculkan pada saat itu. Yang terakhir, future plans. Nah, di sini menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat, future ya. Jadi di masa yang mendatang gitu. Nah, contohnya, my manager is promoting Stacy to be the new lead turn next month. Nah, artinya manajer saya sedang mempromosikan Stacy untuk menjadi pemimpin tim yang baru di bulan depan. Nah, itu ada keterangan waktu ya di sana, ada bulan depan, berarti di sini menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa yang mendatang. Oke, next. Nah, di sini ada stative verbs atau kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Jadi, tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam present continuous. Ada beberapa poin. Yang pertama, perception and sensation. Nah, itu contohnya kata kerja yang menunjukkan indera manusia. Contohnya, hear, taste, smell, see, and sound. Jadi, yang menunjukkan timbulnya dari indera manusia. Jadi, tidak bisa seperti ditambah ing gitu. Testing. Nah, itu tidak bisa ya seperti itu. Yang kedua, cognition, emotion, attitude. Kata kerja yang menunjukkan kognisi, emosi, dan sikap. Contohnya seperti love, hate, adore, doubt, like, forget, agree, and disagree. Nah, yang ketiga, having and being. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Itu contohnya be, have to, thus, require, belong, and include. Selanjutnya ada stance, kata kerja yang menunjukkan pendirian. Contohnya sit, stand, lie, live, face. Yang terakhir, kata kerja statis lainnya ada wage, contain, involve, and consist. Oke, next. Ya, materinya sudah beres. Nah, jangan lupa untuk menulis, mencatat ya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sebelum ditutup, anyone, any question? Atau clear? Clear, Miss. Yes, clear. It is clear, Miss. Oke. Thank you. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa tanyakan lagi di next meet ya, di pertemuan selanjutnya. I think enough for today. And thank you for your attention. And last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Thank you.